6 tersangka tragedi Kanjuruhan akhirnya resmi ditahan. Tragedi berdarah tersebut hingga kini sudah menyebabkan 135 korban meninggal dunia. Enam tersangka tragedi Kanjuruhan akhirnya resmi ditahan, termasuk Direktur PT LIB Ahmad Lohadian Lukita serta dari sipil dan anggota Polri. Keenam tersangka tersebut ditahan di Polda Jatim. Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan tambahan. Ada tersangka yang menerima, namun ada juga yang akan mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan rencananya akan dilakukan oleh kuasa hukum Ahmad Hadian Lukita, namun permintaan tersebut masih belum direspon pihak penyidik. Sementara itu terkait perlindungan saksi, dari 20 korban yang mengajukan perlindungan, kini 18 diantaranya tengah diberikan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menjamin keselamatan para saksi demi mengungkap kasus tersebut. 18 saksi yang dilindungi ini sebagian besar diantaranya merupakan penonton yang menyaksikan secara langsung kejadian di luar maupun di dalam stadion. Ya, ada sekitar 20 orang dari keluarga, korban, dan saksi dari peristiwa tragedi Kanjuruhan yang mengajukan permohonan perlindungan. Kemudian dari 20 itu sudah sekitar ada 18 yang sudah diberikan perlindungan oleh LPSK. Ada yang berupa perlindungan fisik, ada yang berupa pemenuhan. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan terjadi 1 Oktober 2022 usai laga panas Arema Persebaya. Hingga kini sudah 135 korban meninggal dunia. Jumlah itu menjadikan insiden di Stadion Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia sepanjang sejarah sepak bola. Ya, apakah cukup terhadap tersangka 6 orang saja dalam tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan nyawa? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan juga bergabung lewat sambungan telepon mantan Ketua PSSI Bang Nurdin Halid. Pak Sugeng, Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, ya. Mas Renhat. Saya langsung ke Pak Sugeng terlebih dahulu yang mendorong agar Ketua PSSI didalami lagi perannya, bahkan kalau bisa ditersangkakan. Jadi Pak Sugeng mendesak kepolisian untuk melakukan itu. Apa pertimbangannya Pak Sugeng? Benar, itu permintaan IPW ya. Jadi pertimbangannya berangkat dari penetapan tersangka Direktur PT LIB ya, Direktur PT LIB. Nah, di dalam regulasi safety and security stadium ya yang diadopsi oleh PSSI yang saya baca itu, sesungguhnya pertanggungjawaban pelaksanaan kompetisi itu ada pada panitia pelaksana dan security officer ya. Tidak dan melepaskan tanggung jawab PT LIB dan PSSI. Tetapi mengapa kemudian PT LIB dijadikan tersangka? Ya, ternyata ada bukti peran, ya, peran daripada Direktur PT LIB yang menjadi salah satu akibat matinya 135 orang. Jadi ada peran perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan delik atau pidana. Nah, apa itu? Saya duga adalah terkait dengan surat PT LIB yang meminta tetap dilakukan pertandingan malam hari. Saya menduga ya, karena yang punya alat bukti itu polisi. Nah, kalau PT LIB sudah terkena, maka potensi pendalaman itu penting terhadap PSSI, ya, Ketua Umum PSSI maupun Exco. Jadi apakah karena ada kaitan perintah gitu loh ya? Apakah ada kaitan perintah yang memerintahkan PT LIB untuk mendorong PT LIB tetap memaksakan pertandingan malam hari gitu loh. Jadi perintah dari Ketua Umum PSSI begitu ya Pak Sugeng? Apakah ada peran itu? Saya coba tanyakan ke Bang Nurdin Halid sebagai orang yang pernah menjadi Ketua Umum PSSI. Anda sepakat Bang Nurdin bahwa perlu didalami lagi peran Ketua PSSI saat ini, bahkan perlu mentersangkakan Ketua Umum PSSI dan juga exco-exco-nya? Ya, di dalam regulasi FIFA maupun regulasi PSSI maupun daripada hukum positif kita, tidak ada pertanggungjawab pidana kolektif. Itu satu. Yang kedua, kita harus melihat rangkaian peristiwa
Karena disampaikan Pak Sugeng tadi bahwa ke Dirut BLI ada keterkaitan dengan surat. Surat itu bukan penyebab daripada terciptanya kerusuhan. Bukan. Kalau kita membaca melalui mass media, hasil TGIP itu penyebab utama terjadinya banyak meninggal karena gas air mata. Nah, sementara penggunaan gas air mata jelas dalam regulasi FIFA, regulasi PSSI, tidak dibenarkan penggunaan senjata dan penggunaan gas air mata dalam stadion. Itu akar permasalahan, itu penyebab utamanya. Pertandingan berjalan dengan sangat baik. Ketika pertandingan berlangsung, tidak ada peristiwa yang melanggar rule of the game. Andaikan misalnya wasitnya tidak beres, menciptakan kemarahan penonton masuk stadion, kemudian atau penjaga garis tidak benar menjalankan tugasnya, menciptakan kemarahan penonton masuk stadion, masuk dalam lapangan, sehingga terjadi kerusuhan, itu bisa diminta pertanggungjawaban PSSI. Harus dipahami PSSI itu adalah pencipta, pembuat regulasi. Pelaksanaan regulasi itu ada macam-macam. Antara lain, kalau soal pertandingan 1, pelaksanaan regulasi di bidang pertandingan 1 adalah operatornya LIB. Gitu. Kemudian ke bawahnya turun ke pelaksana. Mana mungkin kita minta pertanggungjawaban ketua umum PSSI hal-hal yang dia tidak tahu sampai ke bawah. Gitu. Oke, jadi Anda tidak sepakat kalau kemudian karena Dirut LIB menjadi tersangka, artinya ketua umum PSSI juga bisa ditersangkakan seperti disampaikan oleh Pak Sugeng? Saya tidak sependapat kalau tidak ada kaitan langsung dalam peristiwa itu. Nah, kalau regulasinya yang tidak benar, pertanggungjawabannya ada pada ketua PSSI. Tapi kalau pelaksana regulasi yang tidak benar, yang menurut saya bukan persoalan surat dari Dirut BLI yang tetap mempertahankan pelaksanaan pertandingan sore hari, karena kalau itu kita kaitkan lagi, kenapa polisi memberi izin? Izin kan bukan pada PSSI, izin pun kepada LIB, izin pada polisi gitu. Nah, tapi menurut saya kaitannya adalah tidak tersosialisasikan dengan baik regulasi FIFA di dalam technical meeting atau apapun namanya, pertemuan antara pihak-pihak yang berkompeten dalam proses pertandingan, kemudian itulah terjadi penggunaan gas air mata. Nah, itu sementara itu dilarang. Ini tidak tersosialisasi dengan baik sehingga diminta pertanggungjawaban LIB. Gitu. Baik, saya ingin dengar pendapatnya Pak Sugeng, sekaligus juga saya mau tanya bagaimana membuktikan bahwa Ketua Umum PSSI memang ada keterlibatan langsung seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin Halid. Tapi dijawabkan nanti, kita break dulu Pak Sugeng, kami akan segera kembali sesaat lagi.